mulai sekarang saya yang urus semua di sini. Indah, kamu tahu beres yo. Pasti menantumu itu ndak bisa apa-apa toh, ya kan? Banget. Ponaanku kerja keras banting tulang. Kalian enak-enak shopping jalan-jalan. Ora iso koyo ngono. Pokoknya aku mau ponaanku seneng. Iya Bude. Yaudah, yuk kita ke kamar. Saya permisi dulu ya, Mbak Yu, Jeng Indah. Saya mau ke kamar istirahat, capek. Mbak Yu, dari tadi Indah nih mau ngomong, Mbak Yu nyerocos terus. Indah cuma mau bilang Mbak Yu, jangan berisik, nanti kepala Indah semakin mau pecah pusing Mbak Yu. Ya. Wes. Kowe meneng toh? Pokoknya semua aku yang ngurus, serahkan aku, ngerti? Iya Mbak Yu. Kowe istirahat kono, tak urus mereka. Wes. Ih, Mah, siapa sih tuh orang nyebelin banget deh. Cerewet, ngatur-ngatur, nggak suka aku. Gak tahu, Mama juga sebel. Kayaknya dia jadi penghalang deh buat kita. Aduh, terus sekarang kita harus gimana dong, Mah? Kita nggak ada cara lain. Cuma satu solusinya, Sasha. Kamu harus buru-buru meyakinkan Yoga supaya dia bisa memberikan semua hartanya ke kamu. Caranya gimana, Mah? Mama sendiri kan lihat, Yoga lagi dingin banget sama aku, susah aku ngebujuknya. Sasha, pakai akal kamu dong sedikit aja sayang. Gini. Kamu deket-deketin Yoga. Kamu ambil simpatiknya dia. Kamu rayu-rayu, kamu pokoknya harus nice sama dia. Atau gini aja. Coba pegang dulu. Nah, ini. Pakai cara ini juga bisa. Bubuk ini kamu ambil, campurin ke makanannya Yoga. Nanti kamu lihat hasilnya. Dia pasti bakal bertekuk lutut sama kamu. Zaman sekarang Mama masih percaya aja sih sama gitu-gituan. Kan waktu itu kita udah nyoba, Ma, dan gak berhasil. Paling juga sekarang kalau aku coba gak berhasil lagi, aku gak mau ah. Sasha, kamu kan belum mencobanya. Jangan protes dulu dong. Kamu coba dulu dan kamu lihat nanti hasilnya. Hasilnya pasti excellent banget. Bu, pelangi, Bu. Udah, Aisyah, jangan nangis terus. Kasihan Pelangi kan? Bu, maafin Aisyah ya, Bu. Aisyah lagi-lagi ngerepotin Ibu. Ibu datang sendirian ke sini. Iya, Ibu datang sendirian. Soalnya Rina sama Rani tuh lagi sibuk sama tugas kuliah. Gak apa-apa kok, Ibu gak ngerasa direpotin. Udah, kamu tenang dong. Ma, Yoga, kamu mau kemana, sayang? Yoga mau tinggal di panti aja. Yoga udah bikin Dedek Pelangi sakit. Pasti Mama marah sama Yoga. Sini, sayang. Yoga, Dede Pelangi sakit bukan karena kamu. Tapi karena dia emang sakit. Masa nenek kesini kamu malah pergi? Yoga kan anak pinter. Dede Pelangi itu masih kecil. Jadi Yoga jangan angkat-angkat. Kan kalau Dede Pelangi sakit, kesian. Ya? Iya, Nek. Maafin Yoga ya. Iya.
Akhirnya si Yoga datang juga. Sebentar. Ya, Ma. Sebelum dilihat ke sini cepetan, Ma. Iya, oke, sebentar. Dah. Kamu bawa makanan ini ke Yoga. Dia pasti lapar, ya. Pastikan habis, jangan sampai nggak habis loh. Oke? Iya, Ma, ngerti. Ya udah, sana cepet. Hai Yoga sayang, aku udah feeling kamu udah pulang, makanya aku masakin kamu makan malam. Kita makan yuk. Tumben banget. Kenapa sih kamu serba salah deh aku? Cuek salah, perhatian salah. Aku kan juga pengen nunjukin ke kamu kalau aku bisa jadi istri yang baik. Aku suapin ya. Yoga? Loh, kamu iki kok baru pulang? Bude, apa kabar? Kapan datang, Bude? Pantes istrimu gak betah di rumah. Kamu kurang perhatian yo. Makanya dia shopping terus. Deh, maaf ya. Tapi bisa gak sih marah-marahnya nanti aja? Yoga kan lagi mau makan, nanti makanannya keburu dingin loh. Makanan apa kue? Kok koyok-koyoknya kurang menarik? Tak cobain sini. Aku iki panganan apa toh? Ya. Ndak enak. Apa-apaan sih? Kowe kok masak kalau kanggo suami kok yang ngene, hah? Tak kari kucing. Bude. Pus, iki lho. Pus. Lah, kucing ae ora doyan. Dasar. Dua istri ora becus mangsak, ora iso mangsak. Pantes juga kowe ndak mau pulang, males-malesan nek pulang. Baru juga sehari tinggal di sini, udah bikin rencana gue gagal. Ngeselin banget sih tuh orang. Gimana? Rencana kita gagal, Mah. Gara-gara si Bude Sri itu. Masa tiba-tiba dia muncul terus dia bilang makanannya nggak enak. Terus makanannya dikasih ke kucing, Mah. Ngeselin banget sih tuh orang. Syah, ini nggak bisa dibiarin. Bu Desri ini ya bisa merusak semua rencana kita. Mama nggak mau semua rencana yang sudah Mama atur dengan rapi dan cantik gagal berantakan gara-gara tuh orang. Kita harus melakukan sesuatu, Syah. Pokoknya mulai hari ini semua harus sarapan bersama. Jam 7 malam sudah harus ada di rumah semua, ngerti? Kamu Sasha, ora iso shopping. Kowe iki harus jadi istri yang baik, yang benar, ngerti ora? Ngerti? Indah, wis kowe menengo, tak urus semuanya. Tenang. Wis tak kandhani kok. Mana betah gue harus harian di rumah. Ngeselin banget sih nih emak-emak. Ayo, monggo. Kan yang banyak. Kanggo hamilmu toh. Ayo.
Dede Pelangi kan lagi sakit, harus makan banyak. Nih, kakak bawa ayam goreng, makan ya. Pintar. Dede Pelangi kenapa? Kok batuk-batuk? Kok malah batuk sih? Astagfirullahaladzim. Yoga. Dia. Aduh, sayang. Dede Pelanginya kenapa, Yoga? Tadi Yoga kasih makan ayam. Pas makan, dia batuk-batuk. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Yoga, Dede Pelangi itu masih bayi. Belum bisa makan nasi. Apalagi ayam goreng. Kalau kesedot gimana? Yoga kok salah lagi ya? Niat Yoga kan baik. Kasih makan Dede Pelangi. Sepertinya kamu harus larang Yoga untuk deketin Pelangi. Kemarin aja kan Pelangi udah jatuh sama Yoga. Kamu tahu nggak? Masa tadi Pelangi dikasih ayam sampai kesedak sama Yoga? Astagfirullahaladzim. Pelangi sayang, Pelangi. Nak, kamu nggak apa-apa sayang? Bu, astagfirullahaladzim. Sayang, maafin mama ya. Bu, tapi kan Yoga masih kecil. Kalau Aisyah larang Yoga buat deketin Pelangi, kasihan Bu, dia pasti sedih. Udah ya Bu ya, biar nanti Aisyah yang ngomong pelan-pelan sama dia. Ya terserah kamu, tapi kalau Yoga deketin Pelangi, kamu tuh harus terus awasin, jangan ditinggal. Udah, kamu terusin masaknya, Gi. Sini Bu gendong. Yuk, sini Pelangi. Hati-hati ya Bu ya. Daripada gue bosen di rumah, mendingan gue pergi jalan-jalan. Hah? Dia dapat foto ini dari mana? Pasti waktu itu dia foto aku sama dia. Halo? Kamu mau apa sih? Halo sayang. Apakah kamu sudah terima foto kenang-kenangan kita? Untuk apa kamu ngirim foto ini? Jadi begini, aku lagi butuh duit nih. Jadi kamu transfer ke account aku ya, sekarang juga. Hendra, kamu udah kehilangan akal apa? Kemarin tuh kan aku udah transferin uang ke kamu. Kamu pikir aku bisa dapat uang dari mana? Itu mah urusan kamu. Kalau kamu mau kasih uang ke aku kirim aja gambar ini ke suami kamu. Ah, gak usah kirim. Aku aja ke kantor dia, terus kasih gambar ini. Keren kan? Hendra, halo? Duh, gawat. Kalau sampai Hendra ngirim foto itu ke Yoga, gue gak akan bisa dapetin harta Yoga. Yang ada rumah tangga gue akan hancur. Sekarang juga gue harus ke kantor Yoga. Ya. Astagfirullahaladzim. Aku nabrak orang. Sorry. Aduh, Lu nggak apa-apa? aduh. Hah? Gak apa-apa kok. Sorry ya, gue nggak sengaja beneran deh. Iya, gak apa-apa kok. Salah aku nabrak aja. Aduh, gak sadar tadi. Yaudah, gue bawa lu ke rumah sakit ya. Siapa tahu ada luka dalam atau apa. Gak apa-apa, aku cuma lecet doang sih. Aku gak apa-apa. Maaf ya, aku jalan dulu ya. Ya udah. Aduh, kok aku pusing sih.
Yaudah, gimana kalau lu ikut gue ke kantor? Di kantor gue ada klinik, ada dokter juga, dia bisa ngobatin lu bisa istirahat juga di situ, ya? Ya, boleh deh. Mudah-mudahan Hendra belum ngejalanin ancamannya. Kalau sampai Yoga terima foto itu, bisa gawat. Tumben amat. Hendra, kenapa dia bisa sama Yoga? Mau apa sih dia kesini? Jangan-jangan dia udah ngasih foto itu sama Yoga. Nah iya, aku pengen surprisein kamu hari ini. Oh ya, Hendra, ini istri gue. Syah, ini Hendra. Tadi di jalan aku nggak sengaja nabrak dia, terus aku bawa dia ke sini untuk dicek sama dokter di sini. Hendra. Tunggu aja permainan gue, Sasha. Yoga, kamu beruntung sekali dapat istri secantik dia. Makasih ya. Ya, kalau gitu aku pamit dulu ya. Oh ya, kalau misalnya masih ada keluhan apa-apa, kabarin ya. Nanti gue bawa lo ke rumah sakit. Semua gue yang tangguh. Sekali lagi, terima kasih banyak buat gak obatin aku dan gak biarin aku di sini. Makasih. Makasih. Tunggu. Handphone lu ketinggalan. Oh. Iya, lupa. Maaf. Makasih ya. Ya. Kira-kira Hendra udah nunjukin foto itu atau belum ya? Kalau dilihat dari ekspresi Yoga, kayaknya Hendra belum bilang apa-apa. Aku baru ingat, ya ampun, aku tuh mesti nganterin mama ke salon. Tadi aku udah janji. Tadinya sih pengen ngajakin kamu makan siang bareng, tapi aku pergi lagi ya. Ya udah, hati-hati ya. Saya juga kebetulan lagi sibuk juga. Oke, udah sayang. Yuk. Hendra, tunggu. Kenapa sayang? Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Hah? Pakai ngancem-ngancem aku segala. Aku nggak suka cara main kamu. Permainan? Ini bukan permainan, ini cuma pemanasan doang. Lain kali, aku kasih aja foto itu ke Yoga. Biar Yoga tahu kamu tuh siapa sebenarnya. Hendra, kamu tuh sebenarnya mau apa sih? Kamu nggak usah lah ganggu hidup aku lagi. Aku mau kamu sayang. Tapi ya udah, kalau gak bisa dapetin kamu, aku mau uang kamu. Oh, uang Yoga. Oke, kamu mau berapa? Kali ini gak banyak, 50 juta aja. Oke? Transfer sekarang juga, please. Oke. Aku akan transfer sekarang. Tapi jangan pernah temuin Yoga lagi. Transfer dulu, sayang. Nih, udah ya? Wih. Puas kan? Makasih, sayang. Apaan sih? Masih di sini? Loh, Syah katanya mau buru-buru pergi tadi. Kok kalian kayak udah lama kenal? Wits, jangan cemburu gitu dong. Aku cuma tanya alamat doang. Kebetulan aku mau ke rumah teman aku. Oh. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Sekali lagi,
Terima kasih banyak. Sayang, aku jalan dulu ya. Yaudah. Bu Desri. Yo. Kamu itu piye toh? Anak perempuan satu-satunya kok ndak ada di sini, nggak pernah datang. Bude kapan datang Bude? Ndak penting kapan aku datang. Yang penting tuh kamu mestinya kesini sering-sering lihat mamamu. Ya aku sibuk Bude. Sibuk apa? Lah bojomu kan sudah kerja, cari uang. Lah kamu kan tinggal jadi istri. Lah harusnya kamu sering-sering lo nengokin mamamu di sini. Iya Bude, aku ke dalam dulu ya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus kesini tiap hari nengokin mamamu, ngerti ora? Iya. Ya wes. Ya sayang. Kok gitu mukanya? Kenapa? Hah? Aku bete banget mah. Ya kenapa? Datang-datang kok bete. Itu loh Ma, Bu Desri. Aku baru datang udah diomel-omelin. Disuruh kesini tiap hari. Emang gak ada kerjaan lain apa? Yosi, kamu datang ke sini kan ngelihat Mama. Mama kan yang melahirkan kamu. Bu Desri ya bener dong, emang salah? Ya iya sih Ma, aku ngerti. Cuma kan aku juga punya kerjaan lain Ma. Aku harus ngawasin Mas Wahyu. Aku curiga, aku yakin banget kalau dia tuh selingkuh dari aku. Yosi anak Mama yang cantik. Suami kamu gak mungkin selingkuh. Mama kan sering berdoa. Mama sering tahajud, sering beramal kemana-mana. Mama mendoakan buat anak-anak Mama, terutama buat kamu. Kamu pasti aman, keluarga kamu juga pasti damai, tenang. Udahlah gak usah khawatir ya. Iya Ma, amin. Mama gimana? Udah makan? Mama disuruh makan terus, kenyang banget. Ora kroso ya. Yoga karo Yosi biyen main cilik-cilik nang pangkuanku, saiki wis keluarga semua. Tapi ya sepi ya. Mbak Yu, ngapain senyum-senyum? Lagi mikirin apa? Iya, aku kok keingetan ya. Waktu Yoga karo Yosi masih cilik-cilik, lucu-lucu, omah iki rame. Kok saiki bar gede kok omahmu sepi kayak kuburan ya. Aku sedih lihat kamu. Jadi beginilah kalau di sini Mbak Yu. Lah ya, sesibuk-sibuknya kan kamu mesti bilang karo Yoga supaya cepet-cepet punya anak. Masa koyo ngene toh? Ya kamu suruh lah. Iya sih Mbak Yu, tapi saya nggak tahu kenapa begitu. Indah, biyen itu Yoga kan punya anak sama mantane. Endi anaknya endi? Mbak Yu, itu bukan anaknya Yoga. Enggak, bukan. Mbak Yu itu salah. Kalau memang benar itu anaknya Yoga, saya tuh nggak sudi punya cucu dari perempuan seperti itu. Nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Lah ya wis toh, saiki kamu suruh Yoga cepet-cepet duwe anak. Gimana caranya? Ya wis, terserah. Lah daripada koyo ngene. Ngomong apa koyo ngene? Sepi ora ana wong. Aduh. Iki kok omah koyo ngene sih kotore? Mina, Mina. Bener juga ya apa yang dibilang Mbak Yusri. Mah? Apa? Gak apa-apa. Yoga, kamu setuju nggak kalau kamu ke dokter sama Sasa konsultasi ikut program biar cepet punya anak? Enggak.
Gue gak setuju, Ma. Ngapain sih program-program gituan? Aduh Yoga, mama tuh kepengen punya cucu, pengen nimang cucu. Semenjak papa nggak ada, mama kesepian. Kalian semua pada sibuk. Please, kasih dong mama cucu. Ya, nanti aku coba omongin sama Sasha deh. Bener ya? Makasih ya sayang ya. Syah, gue mau ngomong sebentar. Ada apa, Ga? Gini, tadi Mama bilang kita mendingan ke dokter kandungan cek. Karena ya Mama pengen cucu. Kalau nanti dari dokter kandungan, Yoga sampai tahu gue susah punya anak karena dulu pernah hamil gimana? Sasha, kamu sama Yoga pergi aja ke dokter kandungan ya. Supaya kalian berdua bisa secepatnya punya anak. Mama juga udah pengen punya cucu loh. Yaudah, gue siap-siap ya. Mama kenapa desak aku untuk ke dokter kandungan? Sasha, kalau kamu sampai punya anak dari Yoga, itu lebih memudahkan kita untuk mengeruk semua harta Yoga. Gimana kalau dokter kandungannya bilang sama Yoga kalau aku udah pernah hamil sebelumnya? Nanti kalau dokternya bicara soal kehamilan kamu yang dulu, ya kamu arahin aja. Kamu bicara apalah supaya nggak ketahuan sama Yoga, ya? Tahu serah Mama deh. Udah, mau pergi dulu. Gimana, Dok? Maaf, kemungkinan besar Ibu Sasa akan sulit mempunyai anak. Tapi dok, masih ada cara kan dok? Iya, ada cara lain kan? Gue harus terus acting nangis. Biar dokter nggak usah bahas kenapa gue sulit punya anak. Kalian bisa mencoba program bayi tabung, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Apapun dok, saya akan melakukan apapun supaya saya bisa punya anak dok. Kalau memang begitu, ada beberapa berkas yang harus diisi. Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke ruangan program pendaftaran untuk mengetahui prosedur sebelumnya. Sebelum Bapak dan Ibu memutuskan untuk menjalani program bayi tabung ini. Ini Pak, silakan. Yaudah, saya daftarnya ya. Bagaimana dok? Hasil pemeriksaan pelangi? Pelangi sudah membaik. Sepertinya tidak ada efek samping dari jatuhnya kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau begitu kami permisi dulu ya dok. Ya, silakan. Misi dok. Tempat pendaftaran bayi tabung di sini. Mana ya? Sus, tempat pendaftaran program bayi tabung di mana ya? Oh, Bapak lurus aja nanti belok kanan. Lurus kanan, oke. Terima kasih ya. Iya. Pelangi. Kamu udah minta resep kan sama dokter? Udah Bu, tinggal nebus aja di apotek. Ya udah, kita tebus yuk obatnya di apotek. Bulan, Aisyah. Mas Yoga, Iya, Pelangi kenapa? pelangi. Pelangi nggak apa-apa kok, cuman cek rutin aja. Mana sih Yoga? Gak.
Boleh aku gendong sebentar? Yoga, ngapain sih kamu mau gendong anak itu? Hah? Kan anak aku, kenapa sih? Ya buat apa? Gendong Sengaja? Sebentar doang. Ya buat apa? Sengaja ya, biar deket sama perempuan itu lagi? Hah? Heh, Aisyah, kamu pasti tahu kan kalau aku sama Yoga ada di rumah sakit ini, makanya kamu datang ke sini bawa-bawa anak kamu supaya Yoga baper, iya kan? Kamu tuh harus sadar dong, Yoga tuh suami aku sekarang. Sasa, kalau ngomong tuh dijaga ya. Siapa juga yang ngikutin kamu? Emangnya rumah sakit ini punya nenek moyang kamu apa? Bu, aku minta maaf ya. Syah, minta maaf. Nggak mau, aku mau pulang sekarang. Minta maaf. Enggak, ayo kita pulang. Ya udah Yoga, kamu turutin aja apa kata istri kamu. Sana pergi daripada bikin ribut di sini. Bu, Aisyah, pamit ya. Ayo. Ayo Esa, kita pulang. Esa, pokoknya ibu nggak mau kalau Yoga itu masih terlibat dalam urusan Pelangi. Tapi Bu, Mas Yoga itu kan ayahnya Pelangi. Aisyah, kamu mau Yoga terlibat dan ngurusin Pelangi terus? Terus Bu Indah tahu, Bu Indah pasti akan mencelakain Pelangi. Kamu mau itu? Ibu lakuin semua ini demi kebaikan Pelangi. Ibu nggak mau Pelangi sampai kenapa-napa. Kenapa sih, Ga? Tadi kamu perhatian banget sama anaknya Aisyah. Kamu nggak bisa apa? Ngehargain aku sedikit. Hah? Tadi tuh kita mau daftar untuk program bayi tabung supaya aku bisa punya anak. Tapi kamu malah perhatian sama anaknya Aisyah kayak gitu. Ya, Pelangi kan juga anak aku. Iya, oke, dia anak kamu. Terus sekarang apa? Kamu balik lagi sama Aisyah? Karena aku nggak bisa punya anak, iya? Pasti aku nggak mungkin lah balik lagi sama Aisyah. Aisyah sekarang udah married juga. Oh, jadi kamu nggak mau balik sama dia karena dia udah nikah? Terus kalau dia belum nikah? Kalau dia dicerain sama Irfan atau kalau Irfan meninggal? Kamu mau balik sama dia? Kamu nyesel udah talak 3 dia, iya? Syah, lu bisa tenang gak sih? Aku tahu Gak, aku susah punya anak. Tapi bukan artinya kamu bisa ninggalin aku terus kamu balik lagi sama Aisyah. Dokter kan juga udah bilang, kita bisa jalanin program bayi tabung. Udahlah. Terus kalau nggak berhasil gimana? Kan ada cara lain juga. Oh, jadi kata dokter Sasa susah punya anak, terus kalian dianjurkan untuk bayi tabung. Iya, Ma. Mama pasti sekarang nyesel ya punya menantu kayak aku. Karena aku nggak bisa punya anak. Sedangkan dulu Aisyah punya anak. Aku bukan wanita sempurna, Ma. Mama pasti kecewa kan karena kekurangan aku. Enggak, Sasa, enggak begitu. Enggak kok. Nanti kita coba lagi ya. Pasti bisa kamu punya anak. Makasih, Ma. Makasih banyak ya, Ma. Tapi tetap ya, nanti kita coba bayi tabung. Loh. Ngapain toh bayi tabung? Dokter di sini aneh-aneh aja. Aku yakin kalau Sasha itu bisa hamil. Aku juga tahu kok caranya bagaimana supaya bisa hamil. Ya wes tradisional aja. Ngapain bayi tabung segala macem? Wes, pokoknya dengerin aku, ya. Bayi tabung gak usah. Aku yang bikin nanti. Jamu-jamunya, oke?
ramuan nenek moyang pancen cespleng tenan iki. Masa aku disuruh minum ramuan begitu? Maunya nggak tahan. Dari jarak segini aja kecium. Sasha, Reneo, duduk, ayo. Ayo duduk. Iya Bude. Oke, minum. Ya. Loh. Jare kamu mau kasih anak kanggo suamimu toh? Iki cespleng tenan. Konco-koncoku wis padha tekdung. Ngombe iki, tak jamin tenan lho. Ayo. Aduh Bude, Sasha nggak mau deh ini bau banget. Pasti ini rasanya pahit banget kan Bude? Ayo wis toh, ora usah dipikirke, sing penting diombe. Ayo. Iki mujarab ramuan nenek moyang. Ayo, cepet. Ayo. Enggak, Bude, enggak. Loh. Ora iso ngono. Wes, dihabiske. Nek ora ono khasiate. Wes. Ngomben. Ayo. Iya. Ya, wes. Terus. Yo. Ah. Enak toh? Pancen cespleng kuwi. Pokoknya tiap hari 3 kali ya. Hah? Iya. 3 kali sehari Bude? Iya. Apa wis? Omben. Cepet. Ih, bikin kayak kok diurusi. Ayo. Apik tenan. Aduh, asli mah enak banget. Aku disuruh minum jamu sama Bude Sri itu. Aku dipaksa-paksa lagi. Jadi aku harus minum. Udahlah Syah, sebenarnya Mama juga kesal. Tapi saat ini kita nggak ada pilihan lain Syah. Kamu turutin aja ya Bu Sri. Turutin aja. Mama sih enak tinggal ngomong, yang harus minum jamunya siapa? Kan Sasha. Ya habis gimana Syah? Kamu jangan ngeluh terus dong. Ingat, tujuan kita ini cuma duit. Apa kamu nggak mau punya banyak duit? Mau kan? Ya mau lah. Ya sudah. Kalau kamu mau banyak duit, kamu sabar. Kamu tahan aja, ya. Aku ada di mana ini? Aku harus pergi dari sini. Ini di mana? Adikku Indah. Malang tenan nasibmu, ya Allah. Sampai-sampai tidak ada yang peduli sama kamu. Bahkan anakmu sendiri nggak datang di pemakaman kamu. Cuman aku yang peduli sama kamu, Indah. Ayo Bang, angkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi tidak muat begini mayatnya ya? Astagfirullah. Padahal tadi ngukurnya sudah pas. Atau jangan-jangan waktu hidupnya mayat ini banyak dosanya kali Bang ya? Aduh, nggak tahu juga saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Indah. Malang tenan nasibmu, Indah. Ya Allah. Mana berat lagi. Aduh, tetap nggak masuk Bang. Aduh, pas gimana ini? Aduh, kepalanya Bang, coba Bang. Kok gak bisa lihat?
gelap. Gak mungkin aku gak bisa ngeliat. Gak mungkin. Kenapa gelap begini? Aduh. Jalan begini tuh. Duduk. Bayu. Ambil minum saya, sebentar. Bayu. Minum saya. Alah, kamu tuh piye toh? Ya Allah. Kenapa Bayu? Indah. Kamu kok mimisan toh? Ini. Masa Bayu? Iya. Aduh, ini. Sebentar. Ambil tisu nih. Kenapa toh? Kamu kenapa? Hah? Bayu. Kayak gelap begitu, Mbak Yu. Gelap. Apa nih, saya gelap, terang benderang iki. Iya. Aku tadi ngeliat gelap ruangan Mbak Yu. Enggak apa-apa Mbak Yu. Nanti juga sembuh. Bener kamu enggak apa-apa. Jangan-jangan kamu sakit. Kamu harus periksa dokter urung. Hah? Katanya aku kena kanker stadium 1. Kanker otak. Kue penyakit parah, Indah. Parah banget. Enggak parah. Aku udah cek lagi ke rumah sakit yang lain. Ternyata hasilnya bagus. Aku nggak sakit. Tenang aja, aku nggak sakit. Kamu yakin toh? Hah? Benar. Iya. Ya wes, kamu tenang aja ya. Pokoknya urusan rumah iki serahkan aku. Ya, kamu tahu beres. Mbak Yu tenang aja. Aku nggak mungkin sakit. Hasilnya kan udah kelihatan bahwa aku tuh sehat. Aku tuh sering sholat Mbak Yu. Aku rajin tahajud, aku rajin amal Mbak Yu. Tahu kan? Dari aku kecil aku suka membantu orang-orang Mbak Yu. Jadi nggak mungkin sakit, apalagi sakit kanker. Nggak ada di dalam kehidupan aku Mbak Yu. Mbak Yu nggak usah khawatir. Tenang aja, aku bisa jaga diri sendiri Mbak Yu. Pokoknya aku urus semuanya. Ya, wes, tenang wes. Ya wes, kamu istirahat ya. Iya. Wes, tidur. Kenapa badan aku semakin hari semakin lemas ya? Ada yang salah kah? Enggak, aku sehat. Tapi kenapa tadi pandanganku sempat gelap? Kenapa lagi dengan mata aku? Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Aku sehat. Hasil pemeriksaan kemarin bilangnya aku sehat kok. Aku nggak mau sakit. Siapa sih? Baru jam berapa? Mana buka pintu Ki? Lu kunci nggak? Enggak dikunci, siapa sih ngetok-ngetok? Masuk. Nyebelin banget. Yoga, aku mau bangunin istrimu. Dia harus sahur saiki. Ayo cepet. Sahur? Sahur Bude. Lah iya. Puasa Senin Kemis. Ben cepet dapat momongan. Yuk, ayo cepet. Udah. Ayo bangun. Wis kamu tidur, enggak apa-apa. Ya? Ayo. Ayo. Mbok mangan kuwi sing semangat to. Hah? Apik kanggo kesehatan nek poso Senin Kamis. Yo. Ya wis manganan. Sing akeh iki lho. Iya Bude, iya. Ben keinginanmu terkabul, ya. Wes iki neh lho. Wes. Iki jamune. 3 kali sehari toh. Iya Bude. Iki bergizi semuanya. Ayo. Cepet. Aduh. Iki wis waktune lho, sebentar lagi. Ayo cepet. Duh, sengsara banget sih. Jeng, lihat nih perhiasan saya. Ini semuanya masih grass. Saya dapat langsung loh dari distributornya. Bagus kan?
Semuanya mahal. Wow, amazing sekali Jeng, kok bisa dapat barang ini? Hai, pastilah amazing. Kan ada harga ada rupa, gimana sih Jeng ini? Asik kayaknya deh. Nih, dengerin dulu. Ini sekarang lagi hit loh. Semua yang pakai kayak gini ini cuman artis-artis Hollywood. Di Indonesia belum masuk. Tapi Jeng, saya punya. Kok Mira ngajak temen-temennya nang kene? Kok bisa sih beli barang-barang mahal kayak gini? Asli nih. Oh iya Jeng, bukannya kemarin bertahun-tahun itu bangkrut. Malah terakhir saya dengar katanya Jeng kelibat rentenir segala ya. Udah, itu gak usah dibahas. Itu kan masa lalu. Tahu nggak Jeng? Sejak saya punya pesan orang kaya raya, aduh hidup saya berubah drastis. Berkelimangan harta. Saya mau apa aja terwujud. Baru barusan ini saya beli rumah baru loh. Rumah saya mewah banget. Nanti kapan-kapan main ya ke rumah saya ya. Oh, boleh tuh Jeng tuh. Saya juga baru beli mobil baru. Mahal loh, harganya miliaran. Oh no toh. Awas kamu Mira. Jeng, nanti kalau Jeng mau pinjem duit, saya juga sekarang hidupnya jalan-jalan terus ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana deh keliling dunia pokoknya. Pokoknya aku harus kasih tahu Yoga. Bahaya iki. Ya Bude. Kamu itu kasih akses keuangan ke istrimu karo mertuamu ya? Iya, kan saya sekarang lagi ngurusin rumah. Kenapa? Loh, memangnya kamu ndak pernah ngecek keuangannya? Hah? Pengeluarannya buat apa? Nggak pernah kamu lihat? Maksud Bude? Iya toh, kamu tuh udah kebanyakan duit apa piye? Hambur-hamburin kemana-mana. Hah? Masa sih? Kamu denger baik-baik ya. Coba kamu cek sama orang keuangan kamu. Dipakai buat apa uangnya? Ya oke. Ya wes, Sun. Aduh, gawat iki. Bener-bener keterlaluan. Enak men toh ya. Ponakanku capek-capek banting tulang. Loh dek hambur-hamburin duit seenake dhewe. Ora iso koyo ngono toh. Keterlaluan. Ya masuk. Permisi Pak. Ya. Ini laporan keuangannya. Saya sudah memeriksa semua laporan pengeluaran semua Pak. Dan ternyata ada penarikan uang besar-besaran dari rekening yang dipegang Ibu Sasa. Saya permisi Pak. Ternyata Sasha udah melakukan hal di luar sepengetahuan aku. Ini nggak bisa dibiarkan. Tuh, lapar banget. Ada kue nih, mumpung Bude nggak ada. Icip-icip dikit lah ya. Wangi banget. Hehehe. Apa-apaan kok iki, ha? Kowe lagi puasa toh? Lali? Wes. Lali Bude. Awas nih buka puasa. Sering banget sih tuh mama. Semenjak dia datang gue jadi sial banget. Suruh puasa, lapar. Sasha. Apa-apa nih? Hah? Coba kamu lihat apa-apa nih? Ngapain kamu narik uang sebanyak itu? Hah? Narik banyak banget sampai miliaran, sampai beli rumah segala. Buat apa? Ya ampun Yoga, sayang ini tuh buat investment. Siapa tahu nanti kedepannya keluarga kita punya masalah keuangan. Jadi kan kita punya backup. Investment. Kamu izin dulu dong sama aku. Nggak bisa kayak begini. Tapi Oke, mulai sekarang ya. Mulai sekarang kamu aksesnya aku batasi. Istri sih istri. Tapi aku nggak rela kalau uang keluarga disalahgunakan kayak begini. Apa sih? Yoga membatasi akses keuangan kita. Iya mah, Yoga tuh ngecek sama orang keuangan dia. Jadi kita ketahuan dan narik uang besar-besaran. Aduh mah, gimana kita bisa tetap dapat uang? Gawat, ini gawat. Sebentar. Mama punya ide. Mama harus lakukan sesuatu. Kita nggak cuman bakal dapat akses uang lagi. Tapi kita
bakalan dapat semua harta kekayaan keluarga Yoga. Gimana caranya, Mah? Gampang. Kita akan manfaatkan Pelangi. Pelangi? Iya.